Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah yang sama-sama kita hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Edu Technopreneurship yaitu Bapak Dr. Andi Prastowo. Kemudian teman-teman yang saya banggakan. Nah, pada video kali ini izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil wawancara kami ataupun hasil observasi kami dari bimbingan belajar ataupun Bimbel Touch Education yang minggu kemarin kami melakukan observasi dan wawancara langsung bertemu dengan CEO Touch Education yaitu Bapak Chandra Budiarto. Nah, kami dari kelompok 2 itu beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah saya sendiri, Rahmat Ilahi, kemudian teman saya Denny Setiawan dan Jati Rahmadana. Nah, kami berangkat dari lokasi kami untuk melakukan wawancara ataupun observasi ke Bimbel Touch Education itu pada hari Jumat 7 Oktober 2022. Nah, itu wawancara itu berlangsung dari jam 15.00 sampai jam 17.00. Sekitar 2 jam kami melakukan wawancara terkait Bimbel Touch Education itu sendiri. Nah, ini beralamat di Bantul, Kecamatan Kasihan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, narasumbernya ataupun CEO dari Touch Education itu adalah Bapak Chandra Budiarto. Beliau adalah sebagai CEO dari Touch Education itu sendiri. Kemudian pewawancara 1 Rahmat Ilahi, kemudian Jati Rahmadana dan Denny Setiawan. Nah, kemudian diikuti ataupun dibantu oleh teman kami, juru foto dan kameramen yaitu Mas Ahmad Hawani. Nah, yang pertama yang kami tanyakan, wawancara part 1 dari saya sendiri, itu yang kami tanyakan adalah kapan Bimbel Touch Education ini dimulai dan bagaimana tahapan perkembangannya. Nah, sebelumnya ini pertanyaan yang kami ajukan itu sesuai dengan instruksi di RPS yang Bapak Andi buatkan kepada kami sebagai mahasiswa untuk spesifik pertanyaannya itu sesuai dengan instruksi dari Bapak dosen pengampu mata kuliah Edu Technopreneurship kepada kami. Nah, pertanyaan itu kami sampaikan kepada Bapak Chandra Budiarto. Beliau mengatakan bahwasanya usaha Bimbel Touch Education ini didirikan pada tahun 2012 di Yogyakarta. Nah, ini pertama kali sebenarnya Touch Education ini melayani untuk orang-orang ataupun jenjang pendidikan SMA yang ingin masuk kepada perguruan tinggi. Nah, setelah itu berkembang, Touch Education ini berkembang dari jenjang PAUD, SD, SMP, dan SMA. Nah, pertanyaan seterusnya, apa saja usaha atau produk yang dibisniskan? Mengapa jenis usaha ini yang dipilih? Nah, beliau mengatakan bahwasanya usaha yang ia lakukan ini adalah usaha lembaga non-formal di bawah naungan kementerian untuk mensupport nilai-nilai ataupun tata cara, aturan, dan skema pembelajaran di Indonesia. Karena di era zaman sekarang ini perlu adanya wadah pembelajaran seperti Bimbel Touch Education yang memberikan pelayanan pendidikan yang dibutuhkan oleh siswa yang mungkin tidak ia dapatkan di sekolah formal. Nah, inilah yang menjadi motivasi tersendiri dari Bapak Chandra Budiarto sehingga beliau memilih bisnis Bimbel Touch Education ini daripada bisnis yang lain. Beliau memang orangnya adalah orang yang fokusnya terhadap dunia pendidikan karena dia merasa bahwasanya Bimbel Touch Education ini harus memberikan sentuhan yang hangat terhadap dunia pendidikan. Nah, pertanyaan seterusnya, di mana saja Bimbel Touch Education ini didirikan?
apakah ada cabang yang lain selain yang di Bantul ini? Nah, beliau menjawab, Touch Education hanya ada satu-satunya di Indonesia, yaitu tepatnya di Yogyakarta, yaitu yang di Bantul ini. Nah, kami pernah ditawari oleh banyak mitra untuk membuka cabang Touch Education yang baru, tetapi karena pengalaman kami beberapa tahun terakhir, kami fokus untuk mengembangkan Touch Education ini dan tidak mendirikan ataupun membuka cabang baru karena beberapa alasan internal yang kami alami. Nah, dari wawancara ini tentu ini saja yang mungkin yang dapat disampaikan, akan dilanjutkan oleh teman sekelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan, NIM 2148 Prodi PGMI Pasca Sarjana Hubungan Kerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dan juga jawaban dari teman saya, Saudara Rahmat Ilahi. Nah, di sini saya akan membacakan pertanyaan dari saya yang saya tujukan kepada Bapak Chandra, selaku owner dari Talks Education. Nah, yang pertama yakni bagaimana sebenarnya cara menarik perhatian siswa agar bisa masuk ke Bimbel Talks Education. Nah, yang pertama itu menyebarkan brosur ke seluruh sekolah-sekolah yang ada di Jogja. Ternyata strategi ini sangat efektif digunakan oleh Talks Education. Selain untuk mendapatkan banyak sekali siswa, ternyata metode ini sangat baik digunakan. Kemudian yang selanjutnya, ternyata Talks Education juga memperdayakan masyarakat yang mendukung dari program bimbingan. Kemudian yang selanjutnya, cara yang ketiga, ini mungkin cara yang sangat jarang digunakan oleh bimbingan belajar yang lain. Karena di Talks Education itu, kata beliau, ternyata memberikan reward kepada masyarakat ataupun siswa yang memang benar-benar mengajak siswanya atau teman-temannya ataupun masyarakat di sekitarnya untuk bisa bergabung di Talks. Dan ini sangat efektif karena sudah terhitung ratusan siswa sudah belajar di Talks. Dan itu memang sudah terbukti efektif. Dan menurut saya strategi ini sangat luar biasa dan memang tidak akan dibimbing lain karena masih jarang sekali. Baik, kemudian yang selanjutnya di sini saya bertanya kepada beliau mengenai bagaimana sebenarnya agar siswa betah di Talks Education ini. Nah, ternyata dari Bimbel Talks Education memiliki strategi pembelajaran yang sangat luar biasa serta efektif untuk merangkul siswa ataupun mahasiswa untuk belajar di Talks Education. Yang pertama, yakni menggunakan pelayanan terbaik. Dalam hal ini, guru atau sumber daya manusia yang ada di Bimbel Talks Education sangatlah beragam, dan sumber daya ini sudah dilengkapi oleh tenaga-tenaga profesional. Oleh sebab itu, tak heran fasilitas yang digunakan, pelayanan yang digunakan sangat baik. Dan tentunya dari Bimbel Talks Education sendiri juga menyediakan kritik dan juga saran, baik itu kepada orang tua maupun dari siswa itu sendiri, agar nantinya Bimbel Talks Education bisa mengevaluasi kinerja baik dari manajemen kemudian sumber daya manusia itu sendiri. Dalam hal ini tentu seorang guru atau tenaga pendidik yang ada di sana. Kemudian selanjutnya saya juga bertanya sebenarnya bagaimana untuk menghadapi pesaing-pesaing sejenis, dalam hal ini tentang bimbel atau rumah belajar yang ada di Jogja. Talks Education memiliki dua strategi yang sangat variatif dan sangat menarik. Yang pertama, yang jaga kekonsistenan SDM dari seorang guru sendiri, karena ternyata sangat ampuh Talks Education juga memiliki strategi khusus dari lainnya. Yang kedua, yakni untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari seorang guru sendiri. Talks Education selalu mengambil guru-guru atau tenaga pendidik yang memiliki jam terbang yang tinggi, baik itu di sekolah maupun di universitas.
Itulah yang membuat Talks Education semakin berkembang dan sangat diminati area Yogyakarta khususnya. Kemudian saya bertanya lagi mengenai sebenarnya dari mana modal awal usaha dari Talks Education ini. Beliau pun langsung menjawab secara gamblang. Ternyata dari awal usaha Talks Education ini dimulai dari kerjasama mitra antara Talks Education dengan salah satu sekolah yang ada di Yogyakarta. Ia pun mengembangkan bimbingan belajar ini di dalam sekolah dengan meminjam satu ruangan. Dan alhamdulillahnya selama kurang lebih 1 tahun mereka sudah bisa bermitra dan sistem bagi hasil. Kemudian di tahun selanjutnya Talks Education berhasil membangun satu gedung baru atau unit gedung baru di sekolah tersebut. Sebelum akhirnya Talks Education membangun sendiri fasilitas bimbingan belajar yang ada di Bantul. Hingga saat ini, bimbel Talks Education sangat berkembang besar. Itulah mengapa beberapa pesaing-pesaing yang mengatakan bahwa Talks Education merupakan salah satu bimbingan belajar terbaik yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang selanjutnya, saya juga bertanya, sebenarnya apa yang menjadi latar belakang atau motivasi dari Bapak Chandra membuka bimbel Talks Education ini. Tentu berangkat dari permasalahan beliau, karena beliau dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Beliau sangat sulit untuk memahami salah satu mata pelajaran. Di masa SMA memang beliau memiliki kelebihan, yakni siswa yang memiliki kelebihan. Di masa SMA beliau memang benar-benar aktif, namun beliau sadar diri banyak sekali kekurangan yang belum dimiliki. Berangkat dari motivasi beliau mendirikan bimbel Talks Education ternyata sangat mulia. Beliau tahu pendidikan di Indonesia ini sangatlah buruk, belum mencapai ke arah yang lebih baik. Apalagi tambah bonus demografi saat ini, pemuda-pemuda Indonesia memiliki banyak sekali jumlah penduduk di usia yang relatif muda. Oleh sebab itu, beliau memiliki motivasi untuk memperbaiki terlebih dahulu bagaimana akidah dan juga akhlak dari seorang remaja. Oleh sebab itu, beliau sangat termotivasi untuk mendirikan Talks Education ini karena beliau memiliki pengalaman yang buruk ketika di SMA. Beliau sangat sulit untuk memahami salah satu mata pelajaran. Oleh sebab itu, ia selalu berserah diri kepada Allah SWT agar dirinya bisa dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dari seorang guru. Itulah mengapa dirinya selalu menekankan bagaimana adab itu lebih penting dari ilmu. Oleh sebab itu, motivasi beliau untuk meningkatkan akhlak dan juga akidah dari seorang peserta didik yang membuat beliau sangat semangat untuk berada di dalam rumah Talks Education ini. Itulah motivasi terbesar beliau dengan Talks Education. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudara Jati Rahmadana. Kepada beliau saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah, salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait pertanyaan dan jawaban yang kami laksanakan ketika melaksanakan wawancara dengan bimbel Talks Education. Saya akan melanjutkan dari rekan-rekan saya, diantaranya Mas Rahmat Ilahi dan Mas Denny Setiawan. Pertanyaan yang saya lontarkan kepada CEO Talks Education, diantaranya ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana cara mengelola keuangan hasil usaha agar tidak habis untuk kepentingan pribadi. Ketika saya melontarkan pertanyaan ini, beliau menjawab dengan begitu yakinnya bahwasanya untuk selama bimbel ini berjalan belum ada terjadi masalah dalam keuangan, karena cara yang mereka lakukan untuk mengatur keuangannya diantara lain adalah ketika mereka mengatur manajemen keuangan, mereka mengusahakan uang yang keluar atau uang yang mereka pergunakan setiap bulannya tidak lebih besar daripada uang yang masuk. Contoh, ketika mereka ingin melakukan penyediaan barang kursi untuk peserta didik misalnya,
maka mereka tidak semena-mena mencari barang yang baru, tapi mereka mencoba koordinasi karena di Jogja ini banyak kampus-kampus, maka mereka mencoba bekerja sama dengan kampus-kampus tersebut sehingga memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah tidak dipakai di kampus tersebut dan masih layak. Maka mereka mendapatkan fasilitas yang layak dengan harga yang miring seperti itu. Selanjutnya, cara yang mereka lakukan untuk mengelola keuangan, mereka tidak mengatur keuangan oleh satu orang saja, akan tetapi mereka bersama-sama untuk mengatur keuangan sehingga pemikiran untuk mengatur keuangan ini berjalan dengan baik seperti itu. Selanjutnya, kami menanyakan apa saja kendala yang dialami oleh bimbel ini selama berdiri atau selama beroperasi. Beliau menjawab dengan baik, bahwasanya beliau mengatakan untuk selama ini belum ada kendala yang begitu berarti, hanya saja tentu terdapat kerikil-kerikil yang menjadi pembelajaran. Contoh, pernah terjadi suatu kejadian bahwasanya ada seorang tenaga pendidik di bimbel ini yang tiba-tiba memberikan surat permohonan pengunduran diri seperti itu. Lalu tidak lantas langsung diterima untuk dikeluarkan. Di bimbel ini dilakukan diskusi kenapa alasan untuk mengundurkan diri seperti itu. Ternyata ditelusuri alasan ibu atau tenaga pendidik ini mengundurkan diri karena suaminya agak keberatan. Dicarikan solusi. Yang awalnya pendidik ini masuk setiap minggu, akhirnya beliau masuk 1 kali dalam seminggu. Dilakukan evaluasi, akhirnya sampai saat ini beliau masih menjadi tenaga pendidik di bimbel tersebut. Pertanyaan terakhir, kami menanyakan apa saja saran bagi pemula ketika ingin merintis usaha seperti bimbel. Beliau memberikan saran yang sangat menusuk hati. Beliau tidak menggunakan teori-teori dari orang-orang yang tidak Islam, tapi ketika beliau memberikan nasihat kepada kami ketika teman-teman ingin membentuk suatu usaha, maka yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama adalah iman, bagaimana kita dekat dengan Allah. Yang kedua adalah attitude yang baik. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.